selamat datang di channel Biha Korslet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bab 545. Peter baru saja mendekat ketika dia mendengar Jenkins menangis dan mengatakan sesuatu. Jadi dia langsung bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Jenkins terkejut. Ketika menoleh dan melihat Peter, dia langsung melotot ke arahnya, tidak berkata apa-apa, dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Hari ini, tugasnya adalah membersihkan jendela. Salah satunya berada di dekat koridor lantai 2 dan mengharuskannya untuk menjangkau bagian yang tinggi. Jenkins berada di atas tangga saat membersihkan jendela. Peter tak sengaja menyentuh tangga, dan tangga itu langsung miring. Jenkins terhuyung. Pupil matanya mengecil karena takut, dan dia menjerit. Lalu dia jatuh dari tangga. Melihat hal ini, Peter tidak berpikir dua kali sebelum segera memeluknya. Rasa sakit yang diharapkan tidak terjadi, sebaliknya, Jenkins mendarat di lengan yang kuat. Saat membuka matanya, dia melihat Peter, yang membuatnya takut dan mendorongnya menjauh. Kemudian dia jatuh ke tanah, pantatnya terluka. Peter segera melangkah maju. "Kamu baik-baik saja?" Jenkins bertanya, "Mengapa kamu melepaskannya?" Peter berkata, "Kau tidak mendorongku." Ia menyentuh hidungnya dengan canggung lalu menatap telapak tangannya. Susan menyukainya, dan ia tahu itu, tetapi saat bersama Susan, ia selalu merasa tenang, seperti air yang tenang, tidak pernah tahu bagaimana rasanya bergairah terhadap seseorang. Bahkan saat mereka berpelukan atau berciuman, ia tetap tidak ingin melangkah lebih jauh, dan ia tidak merasakan apapun. Baru saja, saat ia memegang Jenkins dan merasakan bokong wanita yang kencang dan lembut di tangannya, ia merasa telapak tangannya seperti terbakar. Ia sekarang merasa agak panik, wajahnya memerah. Mata Jenkins memerah, namun dia dengan keras kepala bangkit dari tanah, meluruskan tangga, dan memanjat kembali ke atasnya. Peter bertanya, "Mengapa mereka menyuruhmu membersihkan jendela yang tinggi? Apakah kepala pelayan itu mengganggumu?" Jenkins berkata dengan kesal, "Dia sudah sangat baik padaku. Jangan memfitnahnya. Aku menyelesaikan pekerjaanku lebih awal hari ini. Kepala pelayan ingin mempekerjakan seseorang dari luar untuk membersihkan jendela, tetapi aku mengatakan kepadanya bahwa aku bisa melakukannya." Peter langsung mengerutkan kening. "Setiap orang punya tugasnya masing-masing. Kenapa kamu melakukan ini?" Jenkins marah sekali. "Menurutmu kenapa? Tentu saja untuk menyenangkanmu. Atau mungkin aku berharap pangeran tampan jatuh cinta padaku, si Cinderella yang malang." Peter bingung. Melihat ekspresinya, Jenkins menjadi semakin marah. "Kau hanya tuan muda yang kaya dan bodoh yang tidak pernah melakukan apapun. Aku melakukan ini untuk menghasilkan uang. Uang. Gaun pacarmu bernilai 13.000. Bagaimana aku bisa membayar utang tanpa menghasilkan uang?" Setelah mengatakan ini, Jenkins berkata, "Ngomong-ngomong, bisakah kita bicarakan sesuatu? Aku akan membayar uang itu dengan mencicil. Setelah aku menerima gaji bulanan, aku akan memberikan Nona Simpson $2.500. Aku perlu menyimpan 500 untuk biaya hidup." Peter heran. "Kamu bahkan tidak punya tabungan 13.000. Sejak ia masih ingat, orang tuanya memberinya kartu bank berisi uang saku yang biasanya ia terima setiap tahun, kira-kira sekitar puluhan juta. Jadi, baginya, 13.000 itu seperti $13 bagi orang biasa. Ia tidak dapat memahami apa arti uang sebanyak itu." Mendengar ucapannya itu membuat Jenkins semakin kesal. Dia mengejek, "Aku hanya punya 500 di rekeningku. Aku selalu menggunakan gaji bulananku. Apakah kau senang sekarang, Tuan Muda Peter? Bagaimana mungkin kami, orang miskin, bisa menabung 13.000? Tahukah kau apa arti uang sebanyak itu bagi keluarga pada umumnya? Itu pendapatan tahunan mereka." Peter terdiam. Melihat ekspresi bodoh di wajahnya, Jenkins tiba-tiba berpikir bahwa Susan mungkin salah paham. Dia meminta Susan untuk meminta maaf karena dia merasa Susan salah karena telah memukul Jenkins, dan gagasannya untuk memberi kompensasi kepada Jenkins dengan uang mungkin merupakan caranya untuk memastikan keadilan. Untuk sesaat, Jenkins tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat sikapnya. Dia berbalik, siap untuk melanjutkan pekerjaannya, ketika Peter berjalan pergi. Jenkins tercengang. Ia pikir orang-orang seperti dirinya tidak akan pernah mengerti perjuangan orang-orang di bawah. Jenkins mendesah dan melanjutkan pekerjaannya yang tekun. Ketika Keira meninggalkan rumah, dia melihat apa yang terjadi.
Dia berhenti sebentar, lalu memanggil kepala pelayan dan membisikkan beberapa instruksi kepadanya. Dia juga mendengar tentang kejadian hari ini. Susan melampiaskannya pada Jenkins karena dia merasa diremehkan oleh Keira. Itu memang kemalangan yang tidak pantas bagi Jenkins. Keira merasa sedikit bersalah terhadap Jenkins dan memerintahkan kepala pelayan untuk mentransfer 13.000 kepada Jenkins, dengan harapan dapat meredakan insiden tersebut. Karena berasal dari kelas bawah, Keira memahami kesulitan Jenkins. Kepala pelayan itu mengangguk dan berkata, "Nona, Anda baik hati dan cantik." Keira berkata, "Paman, Anda adalah orang tua saya. Panggil saja saya Kira." Kepala pelayan itu juga merupakan bagian dari keluarga besar Olsen, jadi dia merasa tidak nyaman untuk selalu memanggilnya dengan sebutan formal, Nona. Kepala pelayan itu tersenyum, "Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu." "Kira, kamu tidak tahu betapa senangnya Tuan Sam karena kamu bisa kembali. Dia sudah menyiapkan kamar untukmu begitu dia tahu tentang keberadaanmu. Ada kejutan di laci pertama meja di kamarmu." Keira tertegun sejenak dan segera kembali ke kamarnya. Saat membuka laci di ruang belajar, dia melihat sebuah bingkai foto. Dia mengenali Jody South sekilas. Itu adalah foto Jody South saat berusia 20 tahun. Keira sangat mirip dengan Jody South. Dia selalu tinggal bersama ibunya dan sudah terbiasa dengan penampilannya, jadi dia tidak menyadarinya sebelumnya. Namun sekarang Keira menyadari betapa miripnya dia dan ibunya, tidak heran orang-orang sering mengira dia adalah Isla bahkan saat Keira masih anak haram. Keira kemudian menatap wanita parubaya di samping ibunya dalam foto itu. Itu pasti neneknya, Jessica South, yang sangat mirip ibunya di usia 40-an. Jessica tampak sangat lembut, dan Keira tidak begitu mirip dengannya. Keira menyentuh wajahnya sendiri. Dia memiliki 50% fitur wajah ibunya, dan separuh lainnya, kata mereka, mirip dengan ibu paman Olsen, jadi masuk akal jika dia tidak terlalu mirip dengan Jessica. Matanya berbinar saat dia menatap foto itu, terpesona. Ibunya telah memberitahu bahwa kebakaran besar telah merenggut nyawa neneknya, serta rumah mereka di Clans, tanpa menyisakan apapun dari neneknya. Keira tidak menyangka bahwa Paman Olsen menyimpan foto mereka. Tunggu sebentar, ada yang tidak beres. Kebakaran besar. Kediaman selatan juga hancur oleh kebakaran besar. Keira tiba-tiba mendongak, matanya penuh dengan perenungan. Mengapa kedua insiden itu terkait dengan kebakaran? Jika kebakaran di vilanya disebabkan oleh Fox, lalu siapa yang memulai kebakaran di rumah neneknya dulu? Keira mengerutkan kening, merasa seolah-olah dia mulai memahami sesuatu berputar dengan panik di benaknya. Ketika semua hal yang mustahil disingkirkan, kebenaran mungkin ada di depannya. Mata Keira tiba-tiba berbinar saat dia menyadari sesuatu, dia telah menemukan jawabannya. Bab 546. Keluarga Selatan, Nenek. Jody South telah bersembunyi di Oceanion selama bertahun-tahun. Dia adalah wanita yang cakap, tetapi dia hanya mampu memberikan kenyamanan yang sederhana bagi keluarga. Intinya, apa bedanya pendekatannya dengan pendekatan Keira? Sepertinya mereka berdua menghindari sesuatu. Rubah, kelinci. Jadi, insiden Jessica South juga merupakan perbuatan keluarga South. Apakah setiap generasi harus melalui perjuangan seperti ini? Yang kalah keluar dari panggung, seperti nenek Keira. Dia berhasil bersembunyi berkat Jody South, tetapi Keira dibawa pergi oleh keluarga South dan terlibat dalam pertempuran mereka. Keira merasa seperti dia mulai menyentuh sisi-sisi rahasia keluarga Selatan. Jika dia dapat mengetahui lebih banyak hal melalui Fox, mungkin dia akan dapat memahami tentang keluarga South. Keira merenung sambil terus memandangi foto itu. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh dan buru-buru mengambil foto itu untuk melihat bagian belakangnya. Benar saja, ada tulisan di sana. Tulisan tangannya elegan, mungkin milik seorang wanita. Di bawah tanggal dan lokasi terdapat kalimat, "Semua baik-baik saja, tidak perlu khawatir." Keira mengerutkan kening. Jody masih terlalu muda saat itu, dan Keira tahu tulisan tangan Jody, jadi kata-kata pada foto itu pasti ditulis oleh neneknya. Tetapi kepada siapa nenek mengirimkan foto ini? Keira menyentuh dagunya. Tidak perlu khawatir, apakah itu kakek? Lagi pula, Jody tidak mungkin muncul begitu saja dari sebuah batu. Atau mungkinkah itu teman dekat nenek? Atau seseorang dari keluarga Selatan? Keira tidak dapat menebaknya. Sambil mendesah, ia meletakkan foto itu dan berpikir sejenak sebelum memasukkannya ke dalam dompetnya. Lagi pula,
Kebakaran besar itu telah membakar semua harta benda nenek, dan foto ini adalah satu-satunya foto ibu dan nenek Keira yang tersisa. Di luar, Jenkins baru saja selesai membersihkan jendela dan hendak pergi sambil membawa tangga ketika dia mendengar Peter, yang baru saja keluar, bertanya kepada kepala pelayan, di mana pembantu itu. Jantung Jenkins berdebar kencang, takut dia mencari masalah lagi dengannya, dan buru-buru bersembunyi di gudang terdekat. Kemudian dia mendengar suara kepala pelayan. Dia sedang bekerja di lantai atas. Saya tidak yakin di mana dia sekarang. Oh, mengerti. Setelah Peter berkata demikian, terdengar suara langkah kaki menuju ke atas. Jenkins menahan napas, rasa kesal memenuhi dadanya. Dia langsung menyadari bahwa Peter adalah pria yang telah diselamatkannya dari kecelakaan mobil, namun pria itu terus-menerus menimbulkan masalah padanya. Apa yang dilakukannya kali ini? Benar-benar keterlaluan. Saat Jenkins memikirkan hal ini, dia mendengar Peter memanggilnya. Hei, gadis kecil, di mana kamu? Ada orang di sana. Jenkins menarik napas dalam-dalam. Apakah pria ini tidak punya sopan santun? Menjadi pembantu hanyalah pekerjaannya, bukan namanya. Dia memutar matanya. Ketika suara dari luar akhirnya mereda, Jenkins menghela napas lega dan membuka pintu gudang. Ia mengintip ke sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda Peter, lalu melangkah keluar. Itu datang lagi untuk membuatku repot. Aku tidak bisa membiarkannya memergokiku, gumamnya sambil bersiap turun ke bawah ketika tiba-tiba ada yang menepuk bahunya. Jenkins berbalik dan mendapati Peter berdiri tepat di belakangnya sambil tersenyum. Jenkins hampir melompat. Mengapa pria ini masih menghantuinya? Dia menatap dengan mata terbelalak karena panik dan berteriak, "Jangan pernah berpikir untuk membuatku membayar lebih, mengerti? 13.000 itu sudah 5 bulan gajiku. Kalau kau mau lebih, aku akan berhenti, kau." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah tas muncul di hadapannya. Jenkins berkedip. Petrus berkata, "Bukalah dan lihatlah." Jenkins mengerutkan kening dan mengintip ke dalam tas yang terbuka. Di dalamnya ada gaun yang sama dengan yang dikenakan Susan, yang telah rusak karena buah itu. Jenkins tercengang. Apa ini? Saat Susan kembali, kau bisa memberikannya padanya. Peter menggaruk kepalanya. Aku tidak tahu 13.000 dolar sangat berarti bagimu, aku juga tidak tahu kalau uangnya sebanyak itu, berikan dia gaun ini, dan kau akan terbebas dari semua utang. Jenkins menatapnya. Aku akan membayarmu perlahan. Peter langsung berkata, itu tidak perlu, aku tahu kau tidak bersalah, dan kau tidak melakukannya dengan sengaja. Lagi pula, gaun itu akan kembali seperti baru setelah dicuci. Pada titik ini, dia mendesah. Kupikir kita bisa mengakhiri masalah ini jika kedua belah pihak mengalah sedikit. Anggap saja gaun ini sebagai ganti rugi dariku. Mendengar ini, Jenkins terdiam sejenak. Dia tidak pernah menyangka Peter akan mengatakan hal seperti itu. Mungkinkah Peter begitu baik hati? Mungkin, menurut pandangannya, masalah antara Jenkins dan Susan seperti pertengkaran kecil antara saudara, dan permintaan maaf Susan serta kompensasi Jenkins dapat saling meniadakan. Tentu saja, Jenkins juga bertanggung jawab atas tabrakannya dengan Susan, dia seharusnya tidak berjalan begitu cepat di dalam rumah dan seharusnya berhenti di ambang pintu. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, terima kasih, tapi aku akan memberimu uangnya setelah aku punya cukup tabungan. Peter tersenyum. Tidak perlu, kalau tidak, itu tidak adil untukmu. Sebenarnya, Susan orang yang baik. Kamu hanya kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Kalau tidak, Susan biasanya baik dan tidak akan mempersulitmu. Baiklah kalau begitu. Jenkins tersenyum, menatap Peter, dan mengambil gaun itu. Terima kasih banyak, kalau begitu. Anggap saja gaun ini sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupmu. Apa maksudmu? Bab 547. Apa maksudmu? Tanya Peter. Jenkins melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Itu masalah sepele. Jangan bicarakan itu. Terima kasih. Dengan satu tangan memegang tas dan tangan lainnya membawa tangga, Jenkins hendak turun ke bawah ketika Peter segera mengambil tangga darinya. Biar aku bantu. Jenkins berhenti sebentar. Tangga ini sangat berat. Peter menyingsingkan lengan bajunya. Apakah menurutmu aku lebih lemah dari seorang wanita? Jenkins tersenyum kecil dan menyerahkan tangga itu kepada Peter. Tangannya jelas tenggelam karena beban itu. Dia hampir tertimpa tangga itu, namun melihat ekspresi Jenkins yang setengah terhibur, dia terbatuk dan dengan keras kepala berkata, tidak seberat itu. Hehe,
Jenkins menyerahkan kain lap, peralatan pembersih jendela, dan tas kepadanya, lalu mengambil kembali tangga itu darinya. Biar aku yang melakukannya. Jenkins turun ke bawah dengan mudah. Petrus mengikutinya, merasa agak putus asa, dan bertanya, bagaimana seorang gadis sepertimu bisa memiliki begitu banyak kekuatan? Saya tidak punya pilihan. Orang tua saya meninggal lebih awal, dan saya hidup sendiri sejak saya masih kecil. Saya harus memindahkan semua barang di rumah, ditambah lagi saya dulu bekerja sebagai pengantar barang. Di saat-saat tersibuk saya membawa 5 pesanan sekaligus. Saya mengembangkan kekuatan saya melalui itu. Tidak seperti Anda, orang yang sangat lemah. Aku bukan orang lemah. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku berolahraga, kau tahu. Peter membalas. Jenkins mendengus. Idemu berolahraga hanya dengan berlari beberapa putaran, kan? Peter mengangguk. Ya, aturan keluarga kami adalah setiap orang harus berlari setidaknya 2 kilometer setiap hari, apapun yang terjadi. Dia mengatakan ini dengan agak malu. Dia adalah yang paling malas di antara saudara-saudaranya. Dia selalu malas berlari sementara saudara-saudaranya melakukannya tanpa henti. Mendengar hal ini, Jenkins memutar matanya. Apa gunanya 2 kilometer sehari? Saat saya mengantar barang, saya berlari 50.000 langkah sehari. Peter protes. Kamu naik sepeda listrik untuk mengantar barang. Kamu pikir aku tidak tahu itu? Jenkins langsung membalas. Kamu bodoh. Bisakah sepeda listrik menaiki tangga atau berjalan ke kompleks perumahan? Bagaimana dengan mal? Aku harus mengantar dengan cepat untuk mendapatkan lebih banyak pesanan, yang berarti harus banyak berlari. Aku berkata jujur. Peter lalu terbatuk. Kalau begitu, mulai besok, aku akan mencoba berlari 50.000 langkah setiap hari. Jenkins memutar matanya. Kau tidak bisa melakukannya. Tersengat oleh kata-katanya, Peter menegaskan, mengapa aku tidak bisa? Bagaimana kau bisa mengatakan seorang pria tidak bisa melakukannya? Aku yakin aku bisa. Jenkins terbatuk, tenanglah. Apa yang membuatmu begitu gelisah? Jika biasanya kamu hanya berlari sejauh 2 kilometer, kamu perlu maju secara bertahap. Kamu tidak bisa langsung memulai dengan 50.000 langkah, itu perubahan yang terlalu drastis. Peter mendengus. Aku bisa melakukannya. Aku akan menunjukkannya padamu besok. Jenkins berkata, baiklah, mulailah dengan 5 kilometer kalau begitu. Peter langsung setuju. Baiklah, tunggu saja. Aku tidak keberatan. Jenkins berkata, baiklah, aku akan menunggu. Dia pikir Peter sangat kekanak-kanakan. Apa yang perlu diperdebatkan? Sambil mengobrol, mereka sampai di ruang penyimpanan di lantai bawah dan menyimpan tangga. Jenkins kemudian mengambil barang-barang itu dari Peter. Tepat saat dia hendak pergi, Peter memanggilnya lagi. Jenkins berbalik, dan Peter terbatuk. Ada rok yang dikirim bersama gaun itu di dalam tas itu, dan itu untukmu. Anggap saja itu kompensasi atas apa yang terjadi padamu hari ini. Jenkins terkejut. Apakah barang mewah juga bisa dibeli satu gratis satu? Peter berkata, benar, mereka sedang mengadakan promosi, dan aku membeli banyak. Kalau kamu tidak menginginkannya, kamu bisa mengembalikannya padaku. Jenkins langsung tertawa. Saya akan menerimanya. Terima kasih, Tuan Muda Peter. Kalimat, Tuan Muda, entah kenapa membuat wajah Peter memerah. Dia langsung terbatuk dan berkata, baiklah, bekerjalah lebih keras mulai sekarang. Tentu saja, Tuan Muda. Jenkins berbalik sambil menyeringai, matanya berbinar. Setelah beberapa langkah, dia kembali menatap Peter, mengingat saat dia menyeretnya keluar dari mobil saat kecelakaan dan betapa ringannya tubuh Peter. Kemudian dia memikirkan bagaimana tadi Peter berjuang mengangkat tangga. Sungguh Tuan Muda yang baik hati namun naif, dia sangat lembut. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya langsung, jadi, besok kamu benar-benar akan lari sejauh 5 kilometer. Peter mengangguk. Tentu saja, setelah aku selesai berlari besok, aku akan menunjukkan data latihanku di Apple Watch-ku. Jenkins mengangguk. Baiklah, aku yakin kamu bisa melakukannya. Senyumnya cerah saat dia melambaikan tangannya dan berjalan menuju tempat tinggal pembantu. Peter terpesona oleh senyum cerahnya. Jadi, hari berikutnya, ketika Keira turun, dia melihat saudara-saudaranya, termasuk Alice, semuanya melakukan latihan pemanasan di luar. Sehari sebelumnya, James menyebutkan bahwa rutinitas pagi keluarga mereka termasuk berlari, suatu aktivitas yang diikuti oleh semua orang. Dia mendekati saudara-saudaranya dan bertanya, kita mulai saja.
Kita perlu pemanasan. Charles berkata, Keira, kita perlu pemanasan. Kamu belum pernah berolahraga sebelumnya. Ini tidak seperti bertanding dengan James, kalau tidak, kamu bisa kram saat berlari. Saudara Olsen tidak melihat kompetisi di Freeman Sect terakhir kali. Fakta bahwa Keira adalah kakak perempuan senior dari Sekte Freeman tidak pernah terungkap, jadi kecuali James, tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui identitas aslinya. Peter akhirnya menghela napas lega ketika melihat Keira. Dia selalu menjadi yang paling lambat dalam setiap latihan, tetapi hari ini, akhirnya dia bertemu seseorang yang lebih lambat darinya. Setidaknya untuk hari ini, dia dapat menghindari menjadi yang terakhir. Dia berjalan ke arah Keira. Adik kecil, ikuti aku seperti ini untuk pemanasan. Kendurkan otot-ototmu. Kami tidak ingin kamu mengalami kram nanti. Setelah berkata demikian, ia mulai meregangkan tangan dan kakinya. Keira berkata, itu tidak perlu. Pemanasan tidak diperlukan baginya hanya untuk berlari beberapa kilometer saja. Orang-orang seperti mereka yang berlatih bela diri berada dalam kondisi yang sangat baik. James, misalnya, menguap di samping Keira, karena dia selalu selesai lebih dulu. Peter terbatuk pelan lalu berkata, James, kalau kita lari nanti, beri kami sedikit kelonggaran. Jangan biarkan Keira tertinggal terlalu jauh. Kalau tidak, tidak akan menyenangkan bagi kami untuk lari, dan lagi pula, sebagai saudara, kami harus mengalah sedikit pada adik perempuan kami, kan? James tidak tahu harus berkata apa. Dia melirik Keira, tiba-tiba memahami perasaan seorang guru agung yang bersembunyi di antara manusia. Katanya sambil menyeringai, baiklah, tapi kau harus berusaha keras hari ini, Peter. Kau tidak boleh berada di posisi terbawah lagi karena akan sangat memalukan jika Keira melampauimu. Peter langsung berkata dengan yakin, jangan khawatir. Dengan Keira di sini, aku pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Charles juga menimpali. Jangan khawatir, aku akan menunggu Keira juga. Alice melirik mereka namun tidak mengatakan apapun. Maka, kompetisi lari keluarga Olsen pun dimulai. Bab 548. Ketika Paman Olsen berkata, mulailah, para anggota keluarga Olsen segera mulai berlari. Keira mengimbangi langkah saudara-saudaranya, tidak tertinggal di belakang maupun memimpin jauh di depan, namun sebaliknya, dia melihat ke sekelilingnya. Ia menyadari bahwa perlombaan lari keluarga Olsen hanya terbatas pada Paman Olsen dan generasi muda. Paman tertua dan paman keduanya mulai berjalan begitu Paman Olsen memberi aba-aba. Mereka berdua sudah agak tua, jadi mereka tidak ikut lari lagi. Namun, Paman Olsen masih sangat bugar. Ia mampu mengimbangi generasi muda tanpa tertinggal. Ia berlari perlahan di samping mereka, menjaga kecepatannya seolah-olah sedang mengarahkan anak-anak muda itu. Mata Keira sedikit menggelap. Tidak mengherankan jika saudara Olsen berbeda dari pewaris muda keluarga lainnya. Dengan bisnis keluarga seperti itu, saudara-saudara di keluarga lain mungkin akan saling bersaing mati-matian untuk mendapatkan hak warisan. Tetapi keluarga Olsen saling mencintai, tidak pernah ada perselisihan. Alice terus berlari di samping Paman Olsen. Saat keduanya berlari di depan, yang lain mengikuti di belakang mereka. Sementara itu, beberapa orang perlahan mulai tertinggal. Peter yang lemah berlari pelan, sekarang terengah-engah. Ia menyeka keringat yang tidak ada di dahinya dan menatap Keira. Adik kecil, kau pasti lelah. Yah, dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Tunggu, kenapa dia basah oleh keringat sementara adik perempuannya terlihat begitu santai? Itu tidak masuk akal. Seketika, dia mengernyitkan alisnya. Dia tidak berani mengeluh lagi karena lelah. Dia berlari ke depan dengan mulut tertutup. Dia tidak boleh tertinggal di belakang adik perempuannya, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Peter menggertakkan giginya, tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang kelelahannya. Biasanya dia akan mulai mempertimbangkan untuk mundur setelah 1 kilometer, tetapi hari ini dia terus berlari dan berhasil berlari sejauh 3 kilometer. Sambil terengah-engah dan terengah-engah, dia berbalik untuk melihat Keira, hanya untuk melihat adik perempuannya tidak tampak lelah sama sekali. Peter melirik saudara-saudaranya yang lain. Paman Olsen mengendalikan kecepatan lari mereka, yang sebenarnya cukup cepat. Sebagian besar saudaranya berkeringat. Bahkan James, yang paling bugar di antara saudara-saudaranya, menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Hanya 3 yang tidak terpengaruh, dan salah satunya adalah Paman Olsen. Tidak diragukan lagi, Paman Olsen adalah yang terbaik di generasinya dalam hal kebugaran fisik dan ketajaman bisnis. Dia adalah petarung yang kompeten,
dan hampir tidak ada seorang pun dari generasi itu yang dapat mengalahkannya kecuali beberapa tetua di Sekte Freeman. Yang lainnya dari ketiganya adalah James. Sebagai murid Sekte Freeman, ia menjalani latihan harian yang jauh lebih intens dari ini. Berlari adalah hal yang remeh baginya. Dan yang terakhir dari ketiganya adalah Keira. Bagaimana itu bisa terjadi? Peter bukan satu-satunya yang tercengang. Saudara-saudara lainnya juga tercengang. Sambil menggertakkan gigi, mereka menatap Keira, berpikir bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak boleh kehilangan muka di depan saudara perempuan mereka. Awalnya mereka berpikir untuk bersikap lunak pada Keira, tetapi sekarang tampaknya dia tidak membutuhkan kelonggaran mereka. Peter tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tidak lelah? Keira menjawab, apa yang membuatmu bosan? Petrus tidak dapat berkata apa-apa. Mereka sudah berlari sejauh 4 kilometer. Astaga, dia meringis, menyadari bahwa dia tidak bisa lari lagi, dan berhenti. Aku sudah selesai. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Dia membungkuk dengan tangan di lututnya. Yang lain tidak terlalu memperdulikannya, untuk seseorang yang biasanya menyerah setelah 2 kilometer, berlari 4 kilometer hari ini cukup mengesankan. Saat Petrus membungkuk, megap-megap mencari udara dengan tangan di lututnya, ia tiba-tiba melihat sekelompok pelayan mendekat dari jarak yang tidak jauh. Di antara mereka adalah Jenkins. Pelayan muda itu tampaknya mendengar sesuatu dan melihat ke arah mereka. Peter tidak tahu harus berbuat apa. Karena takut, ia segera berdiri tegak dan mulai berlari. Aku sudah melewati kalian semua, mengapa kalian berlari begitu lambat? Saudara-saudaranya semuanya bingung. Setelah Peter membanggakan diri, dia berlari melewati sekelompok pelayan ketika dia mendengar seseorang berkata, Tuan Peter sangat mengesankan hari ini. Dia bahkan memimpin 1 putaran. Peter tanpa sadar menatap Jenkins, hanya untuk melihat gadis itu langsung berkata sambil tersenyum, Tuan Peter kemarin mengatakan dia akan berlari sejauh 10 kilometer hari ini. Peter terkejut. Dia merasakan seluruh tubuhnya menegang. Dia sebenarnya ingin membalas dan berkata, kapan dia pernah mengatakan hal itu? Namun, dia tidak sanggup mengatakannya dengan lantang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan terus berlari. Sampai sekelompok pembantu memasuki rumah. Setelah berlari sejauh 5 kilometer, Keira merasa rileks dan sedikit berkeringat, ia berencana untuk kembali mandi. Kakak-kakaknya yang lain sudah berhenti lebih awal. Keira kemudian menerima telepon dari Scott. Bukankah kamu bilang akan datang berkunjung? Bisakah kamu datang hari ini? Keira mengangkat alisnya sedikit. Apakah sepupumu ada di sana? Maksudmu Vera? Scott terdengar agak bingung. Ya, dia tinggal di tempatku. Baiklah, tidak masalah, kata Keira. Kapan waktu yang tepat bagiku untuk datang? Bagaimana kalau ikut makan siang bersama kami? Usul Scott. Aku sudah bilang ke kakek kalau ada teman yang datang untuk makan siang. Keira mengangguk. Tentu, tidak masalah. Dia menutup telepon, bersiap menuju kamarnya untuk mandi dan memberitahu Lewis, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Peter tergeletak di tanah dan hampir jatuh di halaman. Rumputnya sangat bersih, dia berbaring di sana dengan kedua tangan di belakang kepala dan kaki terangkat, bersenandung, Rusko, pelan-pelan saja. Kamu berjalan terlalu cepat. Hati-hati, atau ponselku tidak akan merekam datanya. Mereka mungkin mengira aku sedang bersepeda. Keira bingung. Mengikuti arah pandangan Peter, dia melihat anjing keluarga itu berjalan-jalan perlahan di sekitar halaman dengan telepon Peter di punggungnya. Keira terdiam. Dia berhenti sejenak, lalu mendekati Peter. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika melihatnya, Peter langsung melompat berdiri. Dia melihat sekeliling dengan perasaan bersalah. Yah, kenapa kamu belum kembali untuk mandi? Keira berkata, aku mendapat panggilan telepon, tapi apa yang terjadi di sini? Dia menunjuk ke Rusko. Merasa sedikit malu, Peter terbatuk dan berkata, saya hanya ingin menambah jumlah langkah dalam data kesehatan saya. Keira bingung. Dia tidak begitu mengerti mengapa Peter melakukan hal ini, tetapi dia mengerti intinya. Dia tidak bertanya lebih jauh dan langsung kembali ke kamarnya. Petrus tiba-tiba berkata, tunggu. Keira berbalik. Peter berkata, tidak bisakah kau memberitahu siapapun tentang aku yang membawa anjingku jalan-jalan sambil membawa telepon? Keira tidak tahu harus berkata apa. Dia mengangguk, agak bingung. Dia kemudian kembali ke kamarnya, mandi cepat, dan bersiap turun untuk sarapan. Hampir 1 jam berlalu sejak ia mencuci rambutnya dan butuh waktu untuk mengeringkannya. Saat ia turun ke bawah,
semua saudaranya telah selesai sarapan dan pergi bekerja. Keira hendak menuju ruang makan, tetapi melihat Peter datang dari halaman. Wajahnya dipenuhi butiran keringat, yang jelas-jelas bercucuran. Ia sedikit terengah-engah dengan mulut terbuka, tetapi wajahnya tidak memerah sedikit pun. Setelah masuk, Peter mendekati Jenkins. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada Jenkins. Lihat itu, aku sudah berlari 20.000 langkah pagi ini. Keira tidak dapat mempercayainya. Mulutnya berkedut. Jadi, Peter mengajak anjingnya jalan-jalan sambil memegang telepon hanya untuk memamerkan jumlah langkahnya kepada Jenkins. Sungguh kebiasaan yang aneh. Dia menggelengkan kepalanya tanda menyerah dan geli, lalu mencondongkan tubuh untuk menikmati tontonan itu. Jenkins juga tercengang. Dia sedang membersihkan lantai ketika Peter tiba-tiba berlari ke arahnya, memintanya untuk melihat ponselnya. Dia harus bergerak di sekitar Peter agar tetap membersihkan sambil memujinya dengan santai. Tuan muda Peter, Anda luar biasa. Anda sangat bugar. Jika saya bisa bangun pagi untuk berlari sejauh 10 km, saya akan menjadi luar biasa. Merasa senang dengan pujian itu, Peter berkata, kamu perlu berlari. Penting untuk tetap bugar. Jenkins cukup lelah karena bekerja dan ingin berbaring kapan saja. Dia tidak percaya Peter baru saja mengatakan itu. Dia hampir saja memutar matanya ke arah Peter. Namun, karena mengetahui karakternya dan menyadari bahwa dia tidak bermaksud demikian, Jenkins menarik napas dalam-dalam dan menjawab, tentu saja, Tuan muda Peter. Anda tentu harus lebih banyak berolahraga dan juga berhati-hati saat mengemudi agar tidak mengalami kecelakaan lagi. Mendengar itu, Peter terdiam dan menatap Jenkins dengan bingung. Bagaimana kau tahu aku mengalami kecelakaan mobil? Bab 549. Jenkins melirik Peter. Tentu saja, aku tahu itu. Pada saat kecelakaan itu, Peter pingsan, tetapi wanita itu yang menariknya keluar. Tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dia hampir memutar matanya dan hendak menjelaskan ketika sebuah suara terdengar. Peter, apa yang sedang kamu lakukan? Jenkins berbalik dan melihat Susan. Peter segera menghampirinya. Susan, kamu sudah di sini. Susan mengangguk. Ya, bukankah kita sepakat untuk mencoba gaun pengantin hari ini? Setelah itu, dia menatap Jenkins. Matanya penuh dengan permusuhan saat dia mengamati Jenkins dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia lalu mendengus dingin sebelum memegang lengan Peter seolah-olah menyatakan kedaulatannya. Dari kejauhan, ia melihat Peter sedang mengobrol dengan Jenkins. Peter tampak lembut saat berbicara dengan pembantunya, tidak sama seperti saat ia bersama Susan. Susan seringkali harus mengungkapkan kebutuhannya kepada Peter sebelum ia berpikir untuk memenuhinya, tetapi baru-baru ini, Peter tampak sangat proaktif saat berbicara dengan Jenkins. Rasa krisis mulai tumbuh di dada Susan. Dia menatap Jenkins dan berkata, Nona Jenkins, bolehkah saya bertanya kapan Anda akan mengganti rugi gaun saya? Seorang pembantu seperti Jenkins jelas tidak punya uang, yang berarti dia tidak bisa mengganti rugi kerugian Susan. Hanya dengan membicarakan hal ini, Susan berpikir Jenkins pasti akan dipaksa untuk mengalah. Pembantu itu pasti akan menyadari perbedaan antara dirinya dan orang-orang seperti Peter. Saat Susan sedang berpikir, dia mendengar Jenkins berkata, baiklah. Tunggu sebentar, aku sudah membelinya. Setelah mengatakan ini, Jenkins bertukar pandang dengan Peter sebelum berlari menuju kamarnya. Susan menatap Peter dengan bingung. Dia sudah membelinya. Ya, dia membelinya tadi malam, jawab Peter sambil tersenyum, merasa sedikit bersalah. Tiba-tiba, Susan bertanya, di lantai berapa dia membelinya? Itu bukan tiruan yang mahal, kan? Bagaimana mungkin? Dia membelinya di lantai 2. Jawab Peter tanpa berpikir. Susan terdiam. Dia tahu apa yang telah terjadi. Peter murah hati, dan dialah yang telah membeli gaun baru itu. Tidak heran Jenkins, seorang pembantu kecil, mengatakan bahwa dialah yang membeli gaun itu. Susan segera menjadi waspada. Kapan Jenkins dan Peter menjadi begitu dekat? Dia mengerutkan kening namun tidak banyak bicara, hanya tersenyum pada Peter. Tak lama kemudian, Jenkins kembali sambil memegang sebuah gaun, yang kemudian diserahkannya kepada Susan. Susan tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku seharusnya tidak memintamu membelikanku gaun baru. Simpan saja, anggap saja ini sebagai hadiah. Jenkins langsung bingung dan melambaikan tangannya. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak menginginkannya. Setelah itu,
Dia menyerahkannya ke tangan Susan. Susan semakin yakin akan kecurigaannya. Pelacur kecil ini, dia pasti mencoba merayu Peter dengan memanfaatkan kejadian kemarin. Sambil menarik napas dalam-dalam, Susan tiba-tiba berkata, "Peter, setelah kejadian itu, Nona Jenkins dan aku bisa menganggap diri kami saling kenal. Aku tidak punya teman wanita untuk perjalananku ke toko pengantin hari ini. Mengapa tidak mengajaknya ikut bersama kita?" Peter tidak banyak berpikir dan langsung mengangguk. Tentu, Jenkins terkejut sesaat. Ia melirik Susan dan tampaknya menyadari sesuatu. "Baiklah, Tuan Muda Peter, berbelanja bukanlah bagian dari tugasku, dan aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." Susan langsung berkata, "Kalau begitu, biarkan pelayan itu mengubah jadwalmu, atau kamu tidak mau ikut." Bisakah seorang pelayan menolak permintaan majikannya? Jenkins terdiam, dan dia berpura-pura tersenyum. "Tentu saja tidak. Kalau begitu, ayo kita pergi." Susan segera menyerahkan gaun itu kepada Jenkins. Jenkins mengikutinya dari belakang sambil membawa tas berisi gaun itu seolah-olah dia adalah pengikut kecil. Ketika Peter melihat ini, dia berhenti sejenak, secara naluriah ingin mengambil tas itu. "Kita bisa meninggalkan gaun itu di sini. Tapi setelah kita mencoba gaun pengantin, aku mungkin akan pergi begitu saja. Apakah aku harus kembali ke rumah untuk mengambil gaun itu?" tanya Susan dengan pura-pura tidak tahu. Peter tidak menduga hal itu akan terjadi. Sambil berpikir apa yang harus dikatakan, Jenkins segera berkata, "Saya bisa melakukannya, Tuan Muda Peter. Saya sangat kuat." Peter hanya bisa mengangguk. "Baiklah." Jenkins mengikuti Peter dan Susan keluar pintu, dan ketika mereka bertiga pergi berbelanja, Susan berjalan di depan bersama Peter. Meskipun mereka mengatakan sedang berbelanja gaun pengantin, mal itu terlalu besar. Saat mereka berjalan, Susan memasuki sebuah toko, dan ketika dia keluar, 2 tas lagi ada di tangan Jenkins. Setelah mengunjungi belasan toko, Jenkins membawa banyak tas. Selain itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Susan, tetapi barang-barang yang dibelinya termasuk peralatan dapur yang sangat berat. Lengan Jenkins terasa nyeri. Ia mencoba menggeser tas-tas itu, tetapi karena kedua tangannya penuh, ia tidak dapat melakukannya. Ia hanya dapat mengangkat tas-tas itu untuk melemaskan otot-otot di lengan atasnya. Saat ia menggerakkan bahunya, Peter langsung menyadarinya dan segera berkata, "Biar aku bantu mengangkat sebagian." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Susan mencengkeram lengannya. "Peter, kita hampir sampai di toko gaun pengantin, dan kamu harus mencoba pakaian. Bagaimana kamu bisa bebas membawa barang? Dan barang sebanyak ini seharusnya tidak terlalu berat. Biarkan Jenkins yang membawanya." Setelah itu, dia menatap Jenkins. "Apakah barang-barang ini sangat berat? Sebagai pembantu, Anda seharusnya terbiasa membawa barang-barang berat, bukan? Lagi pula, Anda seharusnya tidak merasa bekerja di rumah majikan Anda sebagai pekerjaan yang terlalu berat." Jenkins tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya berkedut, hampir memutar matanya, tetapi akhirnya menatap Susan dan menggertakkan giginya sambil berkata, "Tentu saja tidak." Susan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, "Karena tas ini tidak berat, tolong bawa saja. Saya agak takut kuman. Kalau tas ini menyentuh tanah, saya akan merasa sangat tidak nyaman." Jenkins terkejut. Jadi, yang dimaksud Susan adalah begitu mereka masuk ke toko gaun pengantin, Jenkins harus membawa semua barangnya sepanjang waktu. Mencoba gaun pengantin dan merias wajah akan memakan waktu setidaknya 2 jam. Lengannya tidak akan sanggup melakukannya. Jenkins telah bekerja sejak dia masih muda dan telah melakukan berbagai macam pekerjaan untuk mendapatkan uang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Susan sengaja mempersulitnya? Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Susan. Dengan suara yang kuat dan dingin, dia bertanya, "Nona Simpson, tidak bisakah Anda berkompromi dengan germafobia Anda sedikit?" Susan menyilangkan lengannya, tersenyum pada Jenkins. "Tidak, jika kamu menaruh tas-tas itu di lantai, aku mungkin tidak menginginkannya lagi. Barang-barang yang sudah menyentuh lantai terlalu kotor. Ngomong-ngomong, Jenkins, kamu sudah mencuci tanganmu sebelum meninggalkan rumah, kan?" Jenkins tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa sangat marah hingga dadanya naik turun. Apakah mereka pikir ia mudah didorong dan menjadi sasaran empuk untuk diremas? Susan jelas telah memilih orang yang salah untuk diajak main-main hari ini. Mendengar hal itu, Jenkins tertawa dingin. Bab 550.
Peter tidak tahan lagi dan mengulurkan tangan untuk mengambil tas-tas itu. Lupakan saja. Biar aku bantu. Susan, sejak kapan kamu jadi germafobe? Aku tidak menyadarinya. Susan berkata, Peter, seberapa banyak yang kau tahu tentang masalahku? Kau sama sekali tidak peduli padaku. Peter mengerutkan kening mendengar jawabannya. Benarkah? Susan berpura-pura marah. Ya, aku memang selalu takut kuman. Hanya saja, kamu biasanya ceroboh dan tidak pernah menyadarinya. Ingat itu? Oke, kita hampir sampai di toko pengantin. Ayo cepat. Dia menyeret Peter. Jenkins memperhatikan mereka berdua, geram dalam hati. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia melangkah maju. Permisi, Nona Simpson. Susan dan Peter berhenti dan menatapnya. Susan mengerutkan kening. Ada apa? Jenkins berkata, saya tiba-tiba harus ke kamar mandi dengan segera. Bisakah Anda memegang barang-barang ini sebentar? Sambil berbicara, dia menyerahkan barang-barang yang dibawanya kepada Susan. Susan tidak bermaksud untuk mengambilnya, tetapi Jenkins tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Jenkins meraih tangan Susan dan menyerahkan semua tas kepadanya. Susan mengerutkan kening. Biarkan Peter membantumu dengan itu, kamu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Jenkins menyela. Bagaimana mungkin Tuan Muda Peter yang berstatus tinggi seperti itu bisa membawa tas? Kau seharusnya melakukannya. Dan, tas itu sama sekali tidak berat. Ini dia. Dan dengan itu, Jenkins segera melepaskannya. Saat dia melepaskannya, seluruh berat tas itu mengenai tangan Susan. Susan berteriak kaget, lengannya tampak tenggelam, hampir menariknya ke tanah. Gedebuk. Tas-tas itu jatuh dengan keras ke tanah. Jenkins berpura-pura terkejut. Nona Simpson, apa yang terjadi? Tas-tas ini sama sekali tidak berat. Mengapa Anda menjatuhkannya? Anda sangat ceroboh. Susan berteriak marah, bagaimana mungkin tas-tas ini tidak berat? Dua tas ini jika digabung beratnya hampir 100 pon. Mendengar hal ini, Peter terkejut. Ia melangkah maju, mengambil tas-tas itu, dan hampir tidak bisa mengangkatnya. Baru saat itulah Peter menyadari betapa berat barang yang dibawa Jenkins. Dia menatap Jenkins dengan heran sebelum menoleh ke Susan dengan bingung. Bukankah kau bilang benda-benda itu tidak berat? Susan berkata, aku tidak tahu. Kupikir barang-barang itu ringan. Jenkins, jika barang-barang ini sangat berat, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jika kamu mengatakannya padaku, aku tidak akan membeli sebanyak itu. Bibir Jenkins sedikit berkedut. Untuk pembantu sepertiku, tas-tas ini tidak seberat itu. Nona Simpson, apakah Anda tidak punya tenaga untuk mengangkat beberapa tas? Susan terdiam. Dia merasa seperti akan dibuat gila oleh Jenkins. Wanita menyebalkan itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Susan menatap benda-benda di tanah. Apapun masalahnya, kamu telah merusak benda-benda ini dengan menjatuhkannya, Jenkins. Kamu harus memberiku ganti rugi. Jenkins memasang ekspresi polos. Nona Simpson, apa yang Anda bicarakan? Barang-barang ini terjatuh saat berada di tangan Anda. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Saya baru saja menyerahkan tas-tas itu kepada Anda. Jika Anda tidak percaya, kita bisa bertanya kepada Tuan Muda Peter. Susan langsung menoleh ke arah Peter. Peter, katakan sesuatu. Peter tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa kepalanya seperti akan meledak. Susan dan Jenkins mulai saling berhadapan. Susan sudah berkonflik dengan Keira di rumah, dan sekarang dia juga mulai membuat masalah di sini. Karena tidak dapat menahan diri, Peter berkata, Susan, barang-barang ini mungkin tidak rusak. Hanya tasnya yang menyentuh tanah. Jika kamu merasa terganggu, kami dapat membersihkannya saat kami kembali ke rumah. Susan merasa luar biasa frustrasi. Mengapa Peter selalu berpihak pada Jenkins? Jenkins langsung berkata, benar sekali, Nona Simpson. Baiklah, saya perlu ke kamar kecil, jadi mohon tunggu sebentar. Setelah berkata demikian, dia pun pergi. Dia berhenti setelah berbelok di sebuah sudut, sambil menggoyangkan lengannya yang sakit. Susan itu terlalu jahat. Tidak heran Nona Olsen tidak menyukainya. Sungguh rencana yang picik. Jenkins mengumpat dalam hati saat dia mengatur waktu kepulangannya. Pada titik ini, Peter berbicara kepada Susan. Para pelayan juga manusia. Keluarga Olsen tidak pernah memperlakukan pelayan mereka dengan buruk. Susan, bersikaplah lebih baik kepada Jenkins mulai sekarang. Dia juga putri seseorang. Susan menundukkan kepalanya. Peter, aku mengerti.
Kupikir pembantu memang ditakdirkan untuk bekerja, aku tidak menyadari barang-barang ini begitu berat. Dia membungkuk, mencoba mengangkat barang-barang itu, tetapi tidak punya tenaga. Peter mendesah dan mengambil barang-barang itu dengan sedikit manuver. Ia menyerahkan setengahnya kepada Jenkins, yang berjalan mendekat. Bisakah kamu membawa ini? Petrus bertanya. Jenkins mengangguk. Ya, aku bisa. Peter bertanya berulang kali, apakah kamu yakin bisa membawanya? Ya, Jenkins hampir memutar matanya, dia terlalu bertele-tele. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam, membawa barang-barang ini jauh lebih mudah daripada menyeret seseorang. Peter tampak bingung. Kau pernah menyeret seseorang sebelumnya? Siapa? Kudengar saat seseorang pingsan, tubuhnya lemas dan menjadi sangat berat. Ya, sangat berat. Jenkins menjawab dengan santai. Peter kemudian tiba-tiba menatap Susan. Susan, kalau begitu, dan kamu hampir tidak punya kekuatan, bagaimana kamu bisa menyeretku keluar dari mobil saat itu? Bab 551. Jenkins benar-benar bingung dengan kata-kata ini. Mobil apa? Saat dia merenung, dia mendengar Susan berkata, pada saat itu, hanya kamu yang ada di pikirannya. Orang bisa memanggil kekuatan yang lebih besar dalam kondisi ekstrim. Kata-kata itu sangat menyentuh Peter. Dia ingin mengulurkan tangan dan memegang tangan Susan untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi saat dia mengulurkan tangannya, dia menyadari bahwa dia sedang memegang semua tas itu. Peter hanya bisa dengan malu menarik tangannya dan memasuki toko pengantin dengan tangan penuh. Sementara itu, Keira juga telah tiba di tempat tinggal sementara Scott di Clarence. Meski dikatakan sementara, tempat itu ternyata adalah rumah bangsawan, berperabotan lengkap dan jelas terawat baik sepanjang tahun. Dan dari penampilan kepala pelayan di pintu masuk, dapat diketahui bahwa ini memang milik keluarga Martin. Saat Keira dan kepala pelayan menuju ke dalam, Scott dan Erin keluar untuk menyambutnya. Saat mereka berdua keluar dari pintu, Scott tersenyum. Jika dia bersedia datang ke sini, dia pasti sedikit menyukaiku. Erin memutar matanya. Kau terlalu banyak berpikir. Kurasa dia lebih tertarik padaku daripada dirimu. Scott berkata, bagaimana mungkin? Dia tidak tertarik pada wanita. Erin berkata, tapi aku merasa dia datang untuk Vera. Bukankah dia bertanya apakah Vera ada di sini sebelum dia datang? Scott berkata, itu hanya kesopanannya, mengetahui bahwa aku memilih Vera untuk menghindari perjodohan ini. Erin terdiam. Keduanya mengobrol sambil menyapa para tamu, dan mereka segera melihat Keira dan Louis di sisinya. Ekspresi gembira di wajah Scott tiba-tiba menegang. Dia mengernyitkan sudut mulutnya lalu melangkah maju, mengulurkan tangannya ke arah Keira. Nona Olsen, selamat datang di rumahku. Keira hendak menjabat tangannya karena sopan santun ketika Louis tiba-tiba melangkah maju, menghalangi jalannya, dan menjabat tangan Scott dengan erat. Tuan Martin, saya harap Anda tidak keberatan dengan kunjungan tak diundang saya. Hari ini, saya hanya sopir Nona Olsen. Setelah mengatakan itu, dia sengaja melirik Keira. Keira tidak tahu harus berkata apa. Orang ini tidak sabar untuk mempertaruhkan klaimnya. Dia lalu melihat ke arah Erin. Erin langsung bergandengan tangan dengannya. Keira, kamu di sini. Masuklah. Ngomong-ngomong, Erin bertanya, bukankah Charles ikut denganmu? Keira menjawab, dia masih sekolah. Dia ada kelas hari ini. Erin hanya berkata, begitu ya, dan bertanya, universitas mana yang dia masuki? Universitas Sipin. Mata Erin berbinar. Sungguh mengagumkan. Apakah dia berhasil melakukannya sendiri, atau apakah keluargamu harus membantu? Keira berkata, dia masuk sendiri. Anak-anak keluarga Olsen dididik secara berbeda dari keluarga lainnya. Setidaknya Paman Olsen tidak memanjakan mereka. Apakah mereka ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri atau mendaftar di perguruan tinggi dalam negeri? Mereka mematuhi peraturan setempat secara ketat tanpa kecuali. Meskipun penampilannya naif dan cenderung mudah tertipu, Charles sangat menyukai sains. Ia mencurahkan seluruh daya pikirnya pada kimia dan tidak mahir dalam hubungan interpersonal. Mata Erin semakin berbinar. Jadi, dia pasti sangat pintar. Lumayan. Erin tersenyum. Baguslah. Anak-anakku juga akan pintar. Keira bingung. Ia berpikir, tunggu dulu, kalian baru saja makan malam tadi, kan? Tidak ada yang terjadi lagi. Kenapa kalian malah membicarakan anak-anak? Dia melirik Erin dengan ragu. Melihat ekspresi Erin yang sangat puas, Keira tiba-tiba merasakan beban yang lebih berat. Haruskah dia berbicara dengan Charles?
Para pemuda harus melindungi diri mereka sendiri saat mereka jauh dari rumah. Pikiran ini terlintas di benak Keira, dan bahkan dia pun terkejut. Dia tidak pernah ikut campur, tetapi hari ini, kekhawatiran bawah sadarnya terhadap Charles berarti dia benar-benar menganggapnya sebagai adik laki-lakinya. Pandangannya tertunduk, lalu dia mengikuti keduanya ke ruang tamu. Begitu mereka masuk, mereka melihat seorang pria tua berusia 60-an atau 70-an duduk di sofa. Kepalanya penuh rambut putih, punggungnya tegap, dan wajahnya sedikit keriput. Samar-samar terlihat wajah tampannya di masa mudanya. Di sampingnya duduk seorang wanita muda. Pandangan Keira tertuju padanya. Wanita muda itu memiliki struktur tulang yang jelas dan sangat cantik dan anggun. Matanya yang besar dan cekung penuh dengan perhatian saat melihat Keira. Pandangannya tertuju erat pada Keira, dipenuhi dengan permusuhan dan kehati-hatian. Tanpa perkenalan apapun, Keira tahu ini pasti sepupu Scott dan Erin, Vera. Nama keluarganya adalah Selatan. Dengan kata lain, dia mungkin Fox. Keira mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah Tuan Martin tua, hanya untuk melihat lelaki tua berwajah tegas itu juga mengamatinya. Keira mendekat dan hendak menyapanya ketika dia mendengar lelaki tua itu berbicara, Keira Olsen. Keira sedikit terkejut, tetapi dia mengangguk. Sang tetua segera menundukkan pandangannya. Apakah kamu ingin menikahi cucuku? Wajah Scott langsung memerah, dan dia langsung berkata, kakek, apa yang sedang kamu bicarakan? Nona Olsen datang ke sini hari ini. Namun, lelaki tua itu tidak menghiraukannya dan masih menatap Keira. Apakah kamu ingin menikahi cucuku? Ekspresinya tegas, dengan rasa kebenaran yang tak dapat dijelaskan yang secara mengejutkan membuat Keira merasa sedikit bersyukur. Dia tampaknya tidak bertele-tele. Dia mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Keira kemudian berbalik menatap Louis, mengira dia pasti akan menegaskan dominasinya lagi, tetapi dia tiba-tiba menjadi sangat pendiam pada saat ini. Keira bingung, tetapi Louis meliriknya, memberitahu melalui matanya bahwa dia harus memutuskan sendiri. Keira langsung mengerti. Louis juga menyadari bahwa lelaki tua ini tidak suka bertele-tele, jadi dia tidak ingin lagi membuat keputusan untuknya. Jody South masih bersama keluarga South, dan jika Keira tidak segera menyelesaikan tugasnya dan kembali ke keluarga South, dia tidak dapat menjamin bahwa ibunya akan tetap aman. Cara tercepat untuk menyelesaikan tugas itu adalah melalui aliansi pernikahan. Keira menunduk dan berkata, tidak. Orang tua itu langsung bertanya, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Keira melirik Vera, yang duduk di sebelah lelaki tua itu, dan melihat Vera mencibir. Keira, Tuan Martin kenal keluarga Selatan. Kau tidak perlu bertele-tele. Bicaralah terus terang saja. Keluarga Selatan. Pupil mata Keira langsung mengecil. Dia tidak menyangka Vera akan mengakui identitasnya secara terbuka. Dia menatap Vera dengan dingin, memikirkan kecelakaan yang telah terjadi pada orang-orang di sekitarnya beberapa kali, dan tatapan tajam terpancar di matanya. Dia mencibir, dan sebelum dia bisa bicara, Erin berkata, Vera, kenapa kamu terburu-buru? Aku tahu keluarga kita menginginkan aliansi, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Nona Olsen. Lagi pula, kurasa kamu bahkan tidak menyukai saudaraku, dan perjodohan sepertinya tidak ada gunanya. Bukankah lebih baik menemukan seseorang yang benar-benar kita sukai? Tidak, Vera segera menjawab, tujuan kedatanganku ke Krera adalah untuk menikahi saudaramu. Erin berkata, tapi saudaraku tidak menyukaimu. Itu tidak masalah. Kita bisa mengembangkan perasaan setelah menikah. Bagaimana jika saudaraku tidak pernah menyukaimu? Lalu kita akan mengerjakannya seumur hidup. Erin terdiam. Kenapa kamu keras kepala sekali? Kakakku benar-benar tidak menyukaimu. Dia menyukai orang lain. Vera menatap Keira. Itu masalah Keira. Kamu mau menikah dengan Scott atau Louis? Setelah itu, tatapan Vera tertuju pada Louis. Tuan Horton, benar. Apakah Anda bersedia melepaskannya dan membiarkannya menikah dengan Scott? Louis mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi Tuan Martin tua itu mengalihkan pandangannya ke arah Louis setelah mendengar ini. Alisnya sedikit berkerut, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa dan mengalihkan pandangannya. Scott adalah orang yang langsung angkat bicara. Vera, Nona Olsen baru saja berkunjung hari ini. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal di sini. Begitu dia mengatakan itu, Tuan Martin tua berkata, Scott, kamu bilang kamu mengagumi seseorang, dan aku bersedia menerimanya. Itulah sebabnya kita mengadakan pertemuan hari ini. Pak Tua Martin menatap langsung ke arah Keira.
Karena cucuku menyukaimu, aku hanya akan bertanya satu hal. Maukah kau menikah dengan cucuku atau tidak? Keira berkata dengan nada pasrah, Tuan Martin, saya datang ke sini hari ini untuk berdiskusi dengan Anda dan melihat apakah ada kemungkinan kerja sama antara kedua keluarga kita. Tidak mungkin. Keluarga Martin selalu mandiri dan tidak mau bekerja sama dengan perusahaan manapun. Tuan Martin tua menolak lamarannya dan kemudian berkata pelan, saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan sederhana. Maukah kamu menikahi cucuku atau tidak? Saya harus memilih seorang putri dari keluarga selatan untuk menjadi menantu perempuan saya, dan bagi saya, tidak masalah siapapun orangnya. Jika kamu tidak mau menikahi Scott, maka saya akan mengatur pesta pertunangan Scott dan Vera besok. Pastikan saja kamu tidak akan menyesalinya. Keira tercengang. Bab 552. Keira melakukan kunjungan khusus hari ini untuk menyelesaikan tugas ketiganya. Walinya ingin dia menjalin aliansi perkawinan dengan Scott, pada dasarnya untuk mendapatkan dukungan keluarga Martin. Jadi, alasannya datang hari ini adalah untuk melihat apakah ada peluang untuk bekerja sama dengan keluarga Martin. Yang mengejutkannya, Tuan Martin tua menolaknya mentah-mentah hanya dengan satu kalimat. Ekspresi Keira menjadi tegang. Erin kemudian berkata, kakek, segalanya tidak harus begitu mutlak. Bertunangan besok, itu terlalu cepat, dan kakakku benar-benar tidak menyukai Vera. Bahkan saat Erin sudah berkata begitu, Vera masih tetap tenang dan bersandar santai seolah-olah dia sedang menonton lelucon orang lain. Seolah-olah tidak disukai oleh Scott tidak memengaruhinya sama sekali. Keira benar-benar mengagumi betapa tangguhnya dia. Pak Tua Martin menatap langsung ke arah Erin. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tutup mulutmu. Aku tidak akan melakukannya. Erin mendengus. Bagaimana ini tidak ada hubungannya denganku? Keira adalah sepupu Charles, yang berarti dia juga sepupuku. Tuan Tua Martin tidak tahu harus berkata apa. Dia bingung sejenak. Apa yang kamu bicarakan? Erin menjawab, maksudku, aku menyukai pria bernama Charles itu. Kakek, bisakah kau mengantarku untuk melamarnya? Saat Erin berbicara, dia mencondongkan tubuhnya ke arah Tuan Martin tua, mengedipkan matanya yang besar, membuat lelaki tua itu terdiam. Kamu baru mengenalnya beberapa hari. Erin berkata, bukankah sudah menjadi tradisi keluarga kita untuk mengatur pernikahan? Kalau tidak, kamu tidak akan memperlakukan saudaraku seperti ini, kan? Jadi, atur saja pernikahanku juga. Charles tampan, pintar, dan yang terpenting, dia sangat tidak tahu apa-apa dan sangat patuh. Bintang-bintang tampak bersinar di mata Erin. Jadi, maukah kamu mengajukan lamaran pertunangan? Tuan Martin tua mengernyitkan sudut mulutnya. Di Krera, hanya pria yang mengajukan lamaran kepada wanita, bukan sebaliknya. Erin lalu berkata, kalau begitu suruh dia datang dan melamarku. Tuan tua Martin terdiam. Muak dengan kegigihan Erin, dia menyingkirkannya. Hari ini, kita akan membicarakan situasi saudaramu. Jika dia tidak menikah, kamu juga tidak bisa. Erin tidak dapat mempercayainya. Erin tertegun sejenak, lalu cemberut. Kakek, itu tidak masuk akal. Kakakku tidak bisa menentukan perasaannya, tapi aku bisa. Kenapa harus ada aturan seperti itu? Tuan Tua Martin tidak tahu harus berkata apa. Terlalu lelah untuk melirik cucunya lagi, dia mengalihkan perhatiannya ke Keira. Nona Olsen, buatlah pilihanmu. Jangan bilang nanti kalau aku tidak memberimu pilihan. Keira bingung. Pilihan macam apa itu? Dia berkata, Tuan Martin, saya rasa bisa ada solusi yang menguntungkan semua pihak. Saya tidak membutuhkannya. Tuan Martin tua menatapnya dengan saksama. Menurutku, pengaturan yang paling dapat diandalkan adalah ikatan perkawinan, dan kau harus segera melahirkan anak setelah itu. Mengenai hal lainnya, berapapun keuntungan yang bisa kau berikan padaku, aku tidak tertarik. Sikapnya menjadi agak misterius. Keluarga Martin tidak kekurangan uang. Keira mengatupkan rahangnya. Dia telah meneliti status internasional keluarga Martin dan mengetahui bahwa mereka mirip dengan bangsawan di beberapa negara kecil, sesungguhnya, mereka tidak kekurangan uang. Keira mengerutkan kening. Tuan Martin tua bertanya sekali lagi, jadi, apa yang akan kamu pilih, cinta atau karir? Keira mengepalkan tangannya erat-erat, terdiam sesaat. Rahang Lewis juga menegang saat ini, dia dipenuhi ketidakpastian, dan dia merasa sangat tidak aman. Dia telah menyaksikan betapa Keira peduli pada Jody South. Setelah dipertemukan kembali dengan ibunya, Keira menjadi anak yang penyayang, puas dengan kehadiran ibunya di sisinya. Namun bahkan sebelum itu,
setiap kali ia menghadapi Jody South, ia sangat sabar. Keluarga Olsen telah menindas Keira, terutama Isla, yang telah berulang kali menguji batas kemampuannya. Namun Keira, dengan segala kemampuannya, tidak pernah membalas mereka dengan kasar. Itu semua karena Jody South. Louis tidak berani berjudi. Dia tidak tahu siapa yang lebih penting bagi Keira, dia atau Jody South. Dia bahkan tahu bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan antara dirinya dan Jody. Jody adalah penyelamat Keira, ibu yang dirindukannya sejak kecil. Oleh karena itu, jika Keira memilih untuk menyerah demi menyelamatkan Jody, dia tidak akan mengeluh atau marah dan mungkin akan memberikannya harapan terbaiknya. Dia tidak yakin. Hanya memikirkan kehilangan Keira lagi membuat Louis merasa seperti gila. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Keira juga melirik ke arahnya, matanya penuh tekad. Dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan Louis. Tepat saat dia hendak berbicara, teleponnya tiba-tiba bergetar. Keira segera mengangkatnya, hanya untuk melihat bahwa nomor yang tidak dikenal itu telah mengirim pesan lagi. Jika kamu tidak ingin ibumu meninggal, pilihlah Scott. Saat pesan disampaikan, pengirim juga mengirimkan video. Dalam video, Jody diikat dengan kain yang disumbat di mulutnya, membuatnya tidak dapat berbicara, dan di sampingnya, seseorang menodongkan pisau ke dadanya. Pupil mata Keira mengecil. Bersambung.